Hai semua, kali ini saya buat resep ide jualan yang sangat mudah, anti ribet dan anti gagal. Hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus, hasilnya bisa mereka sempurna dan secantik itu. Kue mangkok rasa keju ini rasanya beneran enak, kuenya beneran super lembut dan empuk banget. Cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bareng keluarga tercinta. Kue ini juga cocok dijadikan isian snack box ya. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu saya tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan serta garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk dengan whisker sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Kalau bahan kering ini udah tercampur semua dan udah rata, masukkan keju oles sebanyak 50 gram, boleh juga menggunakan cream cheese. Pastikan suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan santan sebanyak 300 ml. Untuk santannya gunakan tingkat kekentalan yang sedang, jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena jika terlalu kental, teksturnya akan jadi padat dan akan susah mengembang ya teman-teman. Untuk santannya sendiri boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Untuk santannya juga bisa dimasak ataupun tidak ya teman-teman. Ini diaduk rata, pastikan semuanya tercampur dan pastikan juga jika bahan-bahannya larut ya teman-teman. Jika bahan-bahannya udah tercampur semua dan udah larut, masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Pastikan raginya masih aktif serta masih baru. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur rata dan raginya larut. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata dan raginya udah larut, lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 40 menit, jangan lewat ataupun lebih ya teman-teman. Diamkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Sambil menunggu adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, siapkan cetakan talam dan kita panaskan bersama kukusan sampai airnya mendidih. Untuk cetakan talamnya jangan diolesi dengan minyak sayur, kalau diolesi maka kuenya akan gagal mekar ya teman-teman. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka tutupnya. Terlihat pada permukaan adonan ada gelembung-gelembung kecilnya ya teman-teman. Selanjutnya akan saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung-gelembung kecilnya pecah, baru masukkan baking powder. Saya masukkan setengah sendok teh. Untuk baking powdernya saya menggunakan baking powder biasa yang merek kupu-kupu. Dan untuk hasilnya maksimal bisa mereka sempurna, gunakan baking powder double acting yang takarannya cukup setengah sendok teh aja. Untuk baking powdernya jangan disimpan di lemari pendingin dan gunakan baking powder yang suhu ruang. Ini diaduk rata sampai semuanya tercampur dan baking powdernya larut. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi akan saya saring supaya memastikan bahwa bahannya beneran halus, licin, tidak ada yang mengumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Kalau udah disaring, teksturnya udah beneran halus, berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera. Yang saya gunakan ini berwarna merah tua. Kemudian diaduk rata dengan sendok, pastikan semuanya tercampur dan pewarna makanannya larut serta gelembung-gelembung kecil pada adonan pecah ya teman-teman. Pastikan sampai pecah supaya hasilnya bisa mereka sempurna. Pastikan jika air kukusan sudah mendidih dan terlihat uap airnya juga sudah banyak, sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu dengan sendok supaya buih-buihnya pecah ya teman-teman.
Pastikan jika air kukusan tidak diisi terlalu banyak, jika menciprat ke adonan maka adonannya akan gagal mekar. Serta pastikan juga jika uap airnya tidak menetes ke dalam cetakan ya teman-teman. Karena kalau ada air sedikit aja, kuenya akan gagal mekar. Dan kita isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh, tapi jangan sampai luber, berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata. Kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang, cantik dan cakep banget, terlihat mereka sempurna dan kuenya menul-menul. Keluarkan kue dari kukusan dan setelah dingin baru lepaskan kue dari cetakan supaya kuenya tidak lengket ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit aja karena sebelumnya kukusan sudah mendidih. Isi adonan sampai penuh dan kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok mekar rasa kejunya udah matang semua, cantik dan cakep banget. Terlihat merekahnya sangat sempurna, ada yang merekah 6, ada yang merekah 3, serta ada yang merekah 2 dan ada yang merekah 4 juga ya teman-teman. Sangat memuaskan dan hasilnya sangat cantik. Seriusan kue ini aromanya wangi banget, perpaduan antara santan dan keju bikin aromanya jadi khas, bikin lapar ya teman-teman. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, cocok banget kalau teman-teman pengen jualan yang resepnya sangat mudah, anti ribet, serta modalnya hemat. Pasti laris manis ya teman-teman. Kuenya terlihat menul-menul dan gembul banget, ketika ditekan berasa banget kalau kue ini empuk ya teman-teman. Dan ketika saya belah terlihat juga seratnya halus dan untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya wangi, serta kejunya juga berasa. Pokoknya ini beneran mantep dan rekomen banget teman-teman cobain resepnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.